Shalom. God is good all the time. Tuhan itu baik dan sangat baik di setiap waktu. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam channel Mestawa. Tetap bersama dengan saya sampai video ini berakhir. Bagi teman-teman yang belum like, yang belum subscribe, yang belum komen, dan yang belum share, silakan share sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang diberkati melalui video ini. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita kembali di dalam pembahasan kita pada saat ini. Mungkin kita pada saat ini ada yang membutuhkan sebuah kasih di dalam Tuhan. Ada yang membutuhkan perhatian, ada yang membutuhkan sukacita. Karena di dalam pandemi ini sangat luar biasa saudara, kita butuh segalanya. Apalagi kita di tempat ini, apalagi kita di teman-teman kita di sana yang kena COVID-19, ada banyak yang di PHK. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini saya mengajak kita, apapun yang kita alami pada saat ini, tetap kita di dalam Tuhan. Saya mengangkat tema kita pada saat ini, orang yang memiliki karakter Kristus. Jadi bagaimana orang yang memiliki karakter Kristus saudara? Seharusnya kehidupannya sesuai dengan karakter Kristus. Oleh karena itu, mari kita membahas di dalam Alkitab, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Baik saudaraku yang terkasih, kita masuk di dalam pembahasan kita. Tema kita mengatakan tadi bahwa orang yang memiliki karakter Kristus. Bagaimana sih orang yang memiliki karakter Kristus? Yang pertama saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memiliki yang namanya peduli. Bagaimana orang yang memiliki karakter Kristus? Yang kedua saudaraku, memiliki kasih, suka menghibur. Yang keempat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rendah hati. Yang kelima saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak suka memegahkan dirinya. Dia selalu taat, tidak suka menyombongkan dirinya. Ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus memiliki hal ini. Sebagai anak Tuhan harus wajib memiliki. Jika tidak ada ini kepada kita saudaraku, saya katakan kita perlu mereview kehidupan kita. Saya katakan coba jangan hanya KTP-mu saja jadi orang Kristen jika saudara tidak memiliki karakter Kristus. Karena karakter Kristus itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama yang saya bilang adalah dia memiliki kepedulian. Kepedulian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus bagaimana? Dia peduli kepada orang lain. Dia peduli kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena Tuhan Yesus telah mengajarin kita untuk selalu peduli kepada semua orang. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, dia peduli kepada semua orang. Dia memberi makan kepada semua orang. Kalau Tuhan tidak peduli kepada kita saudaraku, dia tidak turun di dunia ini. Kalau Allah tidak mengasihi kita saudaraku, dia tidak peduli dengan keadaan kita pada saat ini, kita sudah masuk di dalam perbudakan dosa. Tetapi karena Allah peduli kepada kita, karena kita sudah diperdulikan Allah, maka kita juga harus peduli kepada sesama. Bagaimana cara pedulinya saudaraku? Dengan kasih sayang kita berikan kepada mereka, dengan perhatian kepada mereka. Itulah seorang anak Tuhan. Yang berikutnya dia harus memiliki kasih. Orang yang sudah memiliki karakter Kristus adalah salah satunya adalah kasih ada di dalamnya. Kasih itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa beli dan kita tidak bisa jual juga. Kasih itu kita terima kepada Tuhan secara cuma-cuma dan kita berikan kepada orang juga secara cuma-cuma tanpa kita menuntut balasnya. Itulah kasih yang seutuhnya. Itulah sebenarnya orang yang di dalam Kristus. Ketika kasih kita mulai pudar pada saat ini, di hari-hari ini, apalagi di pandemi ini saudaraku, mari kita bangun kembali kasih kita di dalam Kristus. Karena itulah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kalau masih belum kita memiliki karakter Kristus, mari kita belajar bagaimana sih karakter Kristus itu. Kalau kita masih belum memiliki kasih seperti Kristus, belajar sampai kita bisa mempraktekannya karakter Kristus. Jangan kita hanya sebagai orang Kristen KTP saja. Jangan kita hanya sebagai
pelayan saja tanpa ada kasih di dalamnya. Kalau ditanya kamu agama apa? Saya agama Kristen. Tetapi kasihmu tidak ada di dalam Tuhan. Itu namanya mempermalukan nama Tuhan. Jangan hanya kamu bangga menjadi orang Kristen, tetapi kepedulianmu kepada orang tidak ada. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita pada saat ini, orang yang di dalam Kristus, orang yang memiliki karakter Kristus itu, dia harus memiliki kasih di dalam. Ketika Yesus di dunia ini, waktu dia turun, kalau dia turun dengan kemegahannya, dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, mungkin manusia hangus di dunia ini. Tetapi karena dia turun dengan rendah hati, dia menolong kita, dia memelihara kita, dia melepaskan kita di dalam maut, dia melunasi kita. Malah dia mati di kayu salib. Itulah tanda kerendahan hati dalam Tuhan. Tuhan Yesus telah mempraktekannya kepada kita. Tuhan Yesus telah menduluankannya kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita bahwa kehidupan kita harus rendah hati. Karakter kita di dalam Kristus, kita harus rendah hati. Lalu pertanyaannya, kalau kita tidak rendah hati, apakah saya tetap jadi orang Kristen? Memang kamu orang Kristen di dalam KTP-mu. Memang kamu orang Kristen ketika dilihat orang. Tetapi hanya di dalam dunia ini kamu diperhitungkan orang Kristen. Jika kamu tidak memiliki kerendahan hati, Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu kepadamu. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus mengikuti karakternya. Yang berikutnya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesombongan, mementingkan diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesombongan, mementingkan diri sendiri tidak perlu di dalam Kristus. Tuhan tidak butuh orang yang sombong. Tuhan tidak butuh orang mementingkan diri sendiri. Tuhan saja tidak mementingkan dirinya, apalagi kita. Kenapa kita harus mementingkan diri kita sendiri? Karena Tuhan tahu semua yang kita alami. Karena Tuhan tahu semua yang kita hadapi. Untuk apa kita mementingkan diri sendiri? Seharusnya kehidupan kita, saudara yang terkasih, kalau orang maju kita dukung dengan baik. Seharusnya kehidupan kita tidak perlu kita sombongkan. Karena nafas kehidupan kita hanyalah kemurahan Tuhan. Hanyalah hembusan nafas Tuhan. Kita hidup sampai saat ini oleh karena kasih-Nya. Kita hidup saat ini oleh karena kemurahan-Nya. Kita hidup saat ini, kita bebas saat ini dalam dosa oleh karena pengorbanan Tuhan. Kita tidak perlu menyombongkan diri, itu saudaraku yang terkasih. Kalau ada anak Tuhan yang masih menyombongkan diri pada saat ini, bertobatlah. Tuhan tidak membutuhkan itu kepada saudara. Tetapi apa kata Tuhan? Ketika kita sudah di dalam Tuhan, ketika kita sudah memiliki karakter Kristus, seharusnya hati kita bersatu. Saling membantu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Kenapa saudaraku yang terkasih? Supaya tujuan kematian Kristus benar-benar terjadi kepada semua orang. Kenapa saudaraku kita harus memiliki persatuan hati, persatuan roh di dalam Tuhan? Supaya kematian Kristus di dalam kehidupan kita didengar oleh semua orang. Bagaimana orang bisa mendengarkan bahwa Yesus adalah juru selamat kalau kita saja orang yang sudah diselamatkan tidak sesuai dengan karakter Kristus? Dia bertanya, bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus itu yang menyelamatkan, sedangkan orang yang sudah percaya saja tidak sesuai dengan karakternya. Karakter Kristus, saudaraku, seperti yang saya bilang, dia memiliki kasih yang tinggi. Oleh karena itu saya mengajak kita pada saat ini, kita harus memiliki karakter Kristus sepenuhnya. Mengapa kita memiliki karakter Kristus ini, saudara? Karena karakter Kristus adalah tidak menantang. Karena karakter Kristus adalah memperbaiki moral. Karena karakter Kristus adalah menyatukan bukan memisahkan. Karena karakter Kristus adalah ada pengampunan di dalamnya. Tidak pendendam, saudara. Kalau Yesus dendam waktu dia disalibkan, mungkin saudara pada saat ini tidak akan selamat. Tetapi dia menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki karakter dan kasih yang tinggi. Meskipun dia diludahi, meskipun dia disiksa. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Hilangkan semua kesombongan. Hilangkan semua merasa hebat. Hilangkan semua merasa aku semua. Memiliki karakter Kristus. Supaya kehadiran kita di tengah-tengah komunitas kita diberkati.
orang diberkati. Dikatakan ayat yang terakhir ini, saudaraku, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau sesuai dengan karakter Kristus kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara sudah bisa menjadi berkat karena kita adalah anak Tuhan, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jangan bangga kalau masih ada sakit hati saat ini. Jangan bangga kalau masih ada dendam pada saat ini. Jangan bangga kalau masih sombong pada saat ini. Karena itu bukan karakter Kristus. Yang dimau Kristus adalah kerendahan hati di dalam. Baik itu di dalam pelayanan, baik di komunitas kita. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan. Kesimpulan yang saya buat pada saat ini, kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Agar gambaran kerajaan itu ada di dunia ini. Agar semua orang diperdamaikan. Bagaimana bisa mereka melihat kerajaan surga kalau saudara sendiri tidak sesuai dengan kerajaan surga? Karena kerajaan surga, kebahagiaan, sukacita, kedamaian ada di dalamnya. Bagaimana saudara bisa menghadirkan kerajaan surga di dalam keluarga saudara? Kalau saudara masih berantem, kalau saudara masih bertengkar, kalau saudara masih memaki-maki, kalau saudara setiap perkataan yang keluar kepada saudara yang tidak benar. Padahal kerajaan surga adalah sukacita, bernyanyi-nyanyi. Bagaimana saudara menghadirkan kerajaan surga? Oleh karena itu, kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Agar kerajaan surga diisi oleh orang benar. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, tetap miliki karakter Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.